One, two, three, come on. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini bertemu lagi bersama Bu Meta dalam bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang cerita fantasi. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama mengangkat tangan dan berdoa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, apa sih yang dimaksud cerita fantasi? Sebelum itu, Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian pernah menonton film Transformer? Atau yang terbaru ini, Wakanda? Iya, kalau Ibu dulu sukanya nonton film Harry Potter. Nah, dari ketiga film tersebut, kalian pernah nggak merasakan apakah cerita itu real atau nyata? Pastinya enggak ya, banyak yang berupa imajinasi atau khayalan. Nah, itulah yang dibilang cerita fantasi. Cerita fantasi di Indonesia sendiri itu juga banyak. Contohnya ada Malin Kundang, Batu Menangis, lalu Tangkuban Perahu gitu. Tapi beberapa memang ada berupa legenda. Ada juga yang tokohnya hewan, biasanya disebut fabel. Semua cerita yang Ibu sebutkan tadi, apakah menurut kalian tokohnya nyata? Ceritanya nyata? Alurnya? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menggunakan imajinasi sang penulisnya. Jadi di sini bebas bagi penulisnya untuk menceritakan apapun yang dia ingin ceritakan di dalam kepalanya, walaupun kesannya tidak nyata atau khayalan. Dan memang karakter dari cerita fantasi adalah biasanya di tokoh, latar tempat atau suasana dan waktunya terasa seperti dilebih-lebihkan atau tidak nyata. Lalu apa tujuan dari cerita fantasi? Cerita fantasi bertujuan untuk membuat pembaca seolah-olah berada di dalam dunia imajinasi sang penulis. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalian pernah nonton Transformer, Harry Potter, atau Wakanda. Kesannya tuh kalian jadi merasa di dalam film itu kan, dan seperti yakin bahwa itu semua ada gitu. Nah, berarti penulisnya sudah berhasil karena membuat kalian seolah-olah merasakan atau hidup di dunia itu. Nah, struktur cerita fantasi ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengenalan. Mudahnya itu saja. Pengenalannya bisa berupa banyak. Dari dimulai pengenalan tokohnya, ada berapa jumlah tokohnya, juga pengenalan nama tokoh, juga pengenalan suasana, pengenalan latar waktu, pengenalan latar tempat, hingga sampai gambaran alurnya. Apakah dia alurnya flashback, mundur ke belakang, atau maju ke depan, progresif. Atau bisa juga dua-duanya, yaitu progresif dan flashback. Biasanya, di orientasi juga diceritakan watak tokohnya seperti apa. Apakah tokoh ini jahat, atau tokoh ini baik. Lalu yang kedua, struktur teks cerita fantasi adalah konflik. Mudahnya, kalian ingat saja konflik adalah masalah. Jadi, dalam satu cerita atau satu film biasanya pasti ada satu masalah yang ingin diselesaikan. Nah, apakah konflik utamanya? Contoh, kalau dalam film Harry Potter, konflik utamanya adalah Harry Potter ingin mengalahkan Lord Voldemort. Nah, seperti itu. Kalau dalam cerita fantasi juga biasanya ada. Intinya apa? Misalnya kalau Malin Kundang, konfliknya adalah anak yang durhaka pada ibunya. Lalu resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Biasanya dari resolusi sudah tergambar endingnya akan seperti apa. Nah, lanjut keempat ya, yaitu ending. Ending adalah akhir atau penutup dari cerita fantasi. Ada 2 jenis ending. Yang pertama, sad ending, atau biasanya tokohnya ada yang berakhirat atau bernasib tidak baik. Biasanya sih tokoh utamanya gitu, atau protagonisnya. Lalu ada yang kedua, dan ini yang umumnya terjadi banyak adalah happy ending, di mana tokoh yang berwatak baik mendapatkan akhir yang baik pula. Nah, itu 4 struktur cerita fantasi yang harus kalian ketahui. Untuk mendalami tentang cerita fantasi,
Mari kita baca modul halaman 2. Kalian silakan kerjakan, lalu kirim foto ke ibu, ya. Nanti juga ada kuisisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.